Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama kami Okupasi Terapi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Hari ini kita akan latihan tentang menulis, tapi nanti kita bagi di step-stepnya. Tapi sebelum menginjak ke latihan menulis, saya akan jelaskan dulu apa sih yang perlu diperhatikan sebelum kita menginjak nanti di saat proses menulisnya itu. Oke, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah kontrol postural. Oke, kita lihat ini dulu, kontrol posturalnya seperti apa. Saat posisi duduk, dia posisinya apakah membungkukkah, ataukah lehernya ke bawah seperti ini, atau posisinya seperti ini saat menulis. Itu perlu diperhatikan. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Nanti kalau dia akan dibiarkan seperti ini terus, yang capek nanti daerah punggungnya atau daerah posturalnya. Makanya ketika posisi menulis itu, posisi yang alangkah idealnya adalah posisi yang tegap menulis seperti itu. Jangan sampai itu posisinya membungkuk ataupun lehernya ke bawah ataupun tiduran seperti itu. Terus yang kedua, kita lihat di pola pegang. Pola pegang ini dibagi ada 3 perkembangannya. Pasti anak-anak pertama megangnya mesti dengan cara menggenggam seperti ini, menggenggam. Itu tahapan pertamanya. Setelah menggenggam dengan 4 jari, kemudian tahapan kedua 4 jari seperti ini. Tentunya akan nulisnya seperti ini dengan 4 jari, baru masuk ke pola 3 jari. Nah, pola yang diharapkan atau pola pegang yang benar itu adalah pola 3 jari ini. Tapi kalau anak-anak masih dalam step 1 atau masih di tahapan pola menggenggam, tidak masalah, tetap kita latih dengan pola menggenggam, tapi kemudian di prompting atau dibantu kita rubah dengan pola 3 jari itu. Seperti itu, dibantu terus, dipegangi terus sampai benar-benar bisa. Itu. Selain itu, cari aktivitas penunjangnya dengan aktivitas penunjang di pola 3 jari banyak. Contoh kan seperti video kemarin, memindahkan kelereng, menyobek-nyobek kertas seperti itu. Itu sama latihan untuk mempolakan 3 jari. Coba cek lagi di video kita yang kemarin, latihan untuk pola 3 jarinya seperti apa. Seperti itu. Ada sama polanya ada 3 stepnya, menggenggam, 4 jari dan 3 jari. Kenapa kok 3 jari? Ini menulis itu kan yang bergerak kan pasti daerah pergelangan tangan gitu. Nah, kita di pola 3 jari kan supaya tujuannya kan lebih anak nulisnya lebih rapi, lebih kecil-kecil. Kalau yang bergerak siku, nanti cenderungnya tulisannya seperti ini, besar-besar. Ini yang bergerak siku lah. Tulisannya akan menjadi besar-besar seperti ini. Kalau yang bergerak dengan pergelangan jari nanti akan lebih terkontrol tulisannya seperti itu. Itu makanya kita latih dengan pola 3 jari. Terus yang ketiga, kita lihat di penekanan. Bagaimana penekanannya saat menulis? Ada beberapa anak yang tulisannya pasti tipis ataupun tebal seperti itu. Nah, bagaimana cara melatihnya? Cari aktivitas penunjang yang lain banyak, seperti mencocok. Itu bagus buat latihan untuk mengkontrol penekanannya seperti itu. Jangan terlalu tebal. Saat menulis tebal itu pasti anak akan lebih cepat capek. Nek tipis takutnya nanti jadinya tulisannya tambah tidak jelas seperti itu. Setelah penekanan baru ke pola gerak. Kita lihat pola geraknya yang sudah saya jelaskan tadi. Pola gerak itu kita lihat saat dia menulis itu apakah masih dengan otot besar atau masih dengan siku ataupun sudah mulai pakai pergelangan jari. Itu aja. Kalau masih dengan otot-otot besar ya usahakan ininya distabilisasi atau ditahan sebentar supaya dia lebih bergeraknya di sini. Kalau sudah mulai ininya bergerak, dilepas saja stabilisasinya atau dipegangannya itu, oke? Seperti itu. Nanti saya akan contohkan langsung di realnya atau di prakteknya. Setelah itu baru masuk ke tahapan menulisnya. Tapi diawali dulu dari nulis itu dari garis tegap, garis lurus seperti ini, garis seperti ini tidur, baru miring. Awal dasarnya ini dulu, garis-garis ini dulu sampai dia benar-benar mampu menguasai. Kalau sudah mampu menguasai,
baru masuk ke objek, nanti lingkaran, masuk ke kotak, baru masuk ke objek segitiga seperti itu. Tapi diawali ada 3 tahapannya menulisnya ini. Yang pertama kita pakai tracing dulu. Tracing itu menghubungkan titik-titik. Misal ini ada titik gini. Anak diminta untuk ayo hubungkan seperti itu. Kita lihat hubungkan seperti ini. Tahapan pertama menulis itu seperti tracing dulu. Sampai benar-benar tracingnya bagus, baru kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu imitasi. Imitasi itu niru. Misal di sini ada 2 kolom. Misal ini tulisan anak, misal ya. Di sini anak, nulisnya di sini anak. Panjenengan di sini ibu, misal di sini. Anak diminta untuk menulis sesuai apa yang ibu tulis. Misal, ayo Dik, tulis sama. Jadi prosesnya itu anak tahu. Misal prosesnya membuat garis lurus, oh seperti ini dari atas ke bawah. Jadi anak tahu, langsung anak menirukan di sampingnya, seret. Itu bareng-bareng jadinya. Dik nulis, selang berapa detik baru anak nulis, seret, seperti itu. Itu imitasi. Imitasi itu tahu proses membuatnya bagaimana. Gitu. Baru yang ketiga adalah mengcopy atau menyalin. Mengcopy itu bedanya di sini. Jadi gambarnya sudah ada dulu, misal jenengan buat dulu garis lurus sama garis tidur seperti ini. Sudah disediakan, tinggal anak meniru. Oh, garis ini seperti apa ya? Kalau anak sudah bisa mengimitasi, otomatis mengkopinya pun dia akan lebih mudah seperti itu. Jadi tinggal dia mengcopy garisnya seret dan seret seperti ini. Gitu. Makanya sebelum masuk ke tahapan nulis itu pasti akan yang terpenting lihat dulu kontrol postural, pola pegangnya, penekanannya, sama pola geraknya. Ini penting. Baru masuk ke tahapan tracing, imitasi, copy. Ini tahapan sebelum menulisnya seperti itu. Oke, nanti kita lihat di video prakteknya seperti berikut. Oke, kita akan lanjut dari penjelasan yang dari video yang tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke prakteknya. Bagaimana sih tahapan-tahapan dari menulisnya yang saya sudah jelaskan tadi. Kan ada saya bagi dari 3 tahapan ya. Yang pertama itu tadi yang di tracing ataupun menghubungkan titik-titik. Yang kedua adalah imitasi ataupun menirukan gerakan atau menyalin sama. Jadi ketika ibu mencoba untuk membuat garis lurus, terus anak langsung mengikuti di sampingnya seperti itu. Yang ketiga mengcopy atau membuat salinan yang sama. Jadi disediakan dulu objeknya sudah terbentuk, misal garis lurusnya sudah ditulis, terus garis tidurnya sudah ditulis terlebih dahulu, baru anak disuruh mengcopy bentuknya itu seperti itu. Nah, kita awali dulu dari yang tracing dulu atau menghubungkan titik-titik dulu. Bagaimana prakteknya? Oke, kita lihat. Oke, jadi kita sediakan dulu seperti ini. Ini bukan bentuk persegi panjang ya, tapi ini lebih kita fokuskan di garis titik-titiknya ini. Nah, kita nanti akan latihan bagaimana anak untuk menghubungkan titik-titik ini menjadi garis seperti itu. Ini tujuannya apa kok dibuat kotak-kotak ini? Supaya kita tahu batasannya, supaya kita tahu oh dia belepotan enggak sih, oh dia penekanannya seperti apa, kan sudah saya jelaskan itu tadi gitu. Nah, kita akan fokus di garis ini dulu, garis lurus, terus garis tidur, miring seperti itu. Baru nanti ini udah mulai bagus, baru kita masuk ke seperti ini. Kita fokuskan di garisnya, jangan lihat bentuknya, tapi kita fokus di garisnya semua ini, oke? Seperti itu. Oke, langsung prakteknya. Monggo. Nanti dihubungkan titik-titiknya seperti ini ya. Kita kasih contoh dulu. Jadi kita hubungkan titik-titiknya, ikuti dulu, lihat Bapak dulu, oke? Seperti ini. Yang penting dalam artian lihat pola pegangnya, lihat posturanya seperti apa, lihat pola geraknya, apakah dia pakai otot besar atau dengan pergelangan tangan, dan lihat ketebalannya. Itu kuncinya. Oke, langsung coba lihat. Stop. Nah, kita lihat tadi kan pola pergerakannya kan sudah benar. Coba Mbak lagi ke sini. Coba. Nah, lihat. Stop. Nah, ini pola pegang sudah benar ataupun dengan menggunakan 3 jari. Terus
coba sampean bergerak lagi ke bawah. Lihat pergerakan di daerah lah. Yang bergerak itu areanya di sini, bukan dengan sikunya seperti itu. Makanya sudah benar. Oke, lanjut. Bagus. Yang bawahnya. Oke, bagus. Lagi. Good. Bagus nih. Oke, bagus. Nah, itu kan tadi yang bergerak kan kita lihat dari video tadi. Coba panjenengan amati, yang bergerak kan daerah pergelangan tangannya akan lebih bagus. Coba nanti saya akan berikan contoh saya bergerak area siku, akan lebih kelihatan lagi bagaimana hasilnya. Nanti coba yuk bergerak di area sikunya, Mbak. Ini tak kasih contoh. Coba saya bergerak area siku biar penonton kelihatan seperti apa sih hasilnya. Sikunya jangan bergerak. Nah, ya bergerak siku akan hasilnya seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang bergerak, coba yang bergerak pergelangan tangannya, sing bagusnya pergelangan tangannya ini yang bergerak. Nah, perbedaannya di situ. Dengan siku kelihatan ini garisnya keluar dari jalur ataupun tidak rapi seperti itu. Tapi dengan pergerakan jari tangan, anak akan lebih bisa mengkontrol gerakannya atau koordinasi geraknya akan lebih terkontrol seperti itu. Makanya menuliskan dianjurkan untuk bergerak pergerakan jari tangannya kan apa? Supaya dia bisa mengkontrol koordinasi geraknya itu seperti apa. Di situ perbedaannya di situ, oke? Oke, lanjut. Kalau sudah mulai bisa dengan garis seperti ini dasarnya, baru masuk ke kombinasi. Ini plus dan ini silang. Oke? Coba Mbak, ayo dihubungkan. Bagus. Sudah langsung saja ke sini. Bagus. Bagus. Nah, ini sudah bisa. Nah, karena anak sudah mampu dengan kombinasi garis yang kita hubungkan plus sama silang, boleh kita masuk ke objek. Kita membuat tracing ini menjadi sebuah objek atau bentuk seperti lingkaran, kotak, ataupun segitiga. Oke, tapi awali dulu yang lingkaran dulu stepnya, nanti masuk kotak dan kemudian segitiga. Oke, lingkaran dulu tes. Bagus. Nah, ini kan bentuknya sudah bagus sama rapi. Kalau sudah seperti ini bagus atau rapi, boleh masuk ke step berikutnya. Tapi misal ya, kalaupun keluar dari jalur sedikit aja, nggak masalah. Yang penting bentuknya ataupun persepsinya itu sama. Ini bentuk sebuah lingkaran gitu. Walaupun itu nanti keluar jalur nggak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi dengan seiringnya latihan secara kontinu, nanti anak akan lebih rapi lagi. Oke, lanjut. Oke. Good, bagus. Nah, ini kan sudah menjadi kotak yang bagus dan rapi. Oke, sekarang lanjut ke segitiga. Oke, bagus. Nah, kalau sudah dikuasai, nah ini kan semua sudah bagus ya. Kalau ini sudah menguasai semua, nanti akan ada step yang lebih susah. Misal ada kombinasi di bawahnya kotak, suruh tracing itu nggak masalah. Yang penting tujuannya apa? Kualitas garisnya dilihat. Apakah tulisannya ini garisnya ini tebel atau tipis, itu kuncinya pertama itu. Terus dilihat pergerakannya seperti apa atau koordinasi geraknya seperti apa. Apakah nulisnya menggunakan siku ataupun dengan jari-jari seperti itu. Yang penting kuncinya di situ dilihat semua. Oke. Kalau sudah masuk ke tahapan tracing ini udah selesai, udah pinter, udah menguasai, step berikutnya imitasi. Oke. Kita nanti berlanjut ke video berikutnya, nanti kita akan latihan imitasi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.